Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Talkshow Sehat Sampai Tua, saya Raka. Dan hari ini saya sedikit cemas. Bukan buat saya, tapi buat orang tua saya. Makin kesini, saya lihat mereka makin gampang lelah. Padahal mereka rajin mandi, makan sehat, dan gak pernah kelihatan sakit. Tapi tetap saja ada sesuatu yang seperti hilang. Energi mereka kayak menurun pelan-pelan. Dime. Dan karena itulah, saya undang sosok luar biasa yang sudah lebih dari 30 tahun menangani kesehatan lansia di Indonesia. Beliau adalah dokter spesialis geriatrik, penulis buku Sehat di Usia Emas, dan yang paling keren perancang program Alzheimer Nasional Indonesia. Mari kita sambut dengan hormat Dr. Siti Setiati. Selamat datang, Doc. Waalaikumsalam. Mas Raka, terima kasih undangannya. Saya sangat senang bisa berada di sini. Tapi juga sedih, karena banyak orang seperti orang tua Mas Raka yang tampak sehat dari luar. Padahal di dalam tubuhnya sedang terjadi perang yang mereka sendiri tidak tahu. Waduh, kok serem banget bahasanya, Doc. Karena kenyataannya memang mengerikan, Mas Raka, banyak orang tua Indonesia yang merasa sudah cukup bersih, padahal mereka melewatkan 5 titik kritis di tubuh. Titik-titik ini bisa mempercepat penuaan, memicu infeksi, dan merampas kemandirian mereka sedikit demi sedikit. Jadi, meski mereka mandi tiap hari, tetap bisa kotor dan akhirnya sakit. Tepat. Masalahnya, banyak dokter tidak menyebutkan ini karena mengira pasien sudah tahu, tapi hasilnya 7 dari 10 lansia yang datang ke saya dengan kelelahan kronis atau pikun dini ternyata mengalami infeksi ringan di 5 titik ini. Wah, 5 titik itu apa aja? Dok, saya jadi deg-degan. Kita bahas satu persatu. Tapi sebelumnya, saya mau tanya ke pemirsa kita dulu nih. Betul, kamu lagi nonton dari mana nih, Bandung? Makassar? Banjarmasin? Atau mungkin dari desa kecil di Sumatera Barat? Tulis komentar dengan usia kamu ya. Aku benar-benar pengen kenal kamu lebih dekat. Semua komentar bakal aku baca, dan aku usahakan balas satu persatu. Baik, kita mulai dari area pertama yang sering orang lupakan seumur hidup mereka pusar. Pusar yang benar. Dok, kan kecil banget. Justru karena kecil dan tersembunyi. Pusar jadi sarang koloni bakteri. Sebuah studi tahun 2014 menemukan rata-rata pusar orang dewasa menampung 67 jenis bakteri. Dan beberapa orang bisa lebih dari 100 spesies. Waduh, saya aja nggak ingat terakhir kali bersihin pusar saya kapan. Nah itu dia. Pusar itu hangat, lembab, dan gelap. Kombinasi sempurna untuk bakteri berkembang. Di sana menumpuk sel kulit mati, sabun sisa, serat pakaian, dan keringat makanan pesta bagi bakteri. Terus kalau dibiarkan, efeknya apa? Efek awalnya mungkin cuma bau, tapi bakteri ini bisa mengeluarkan racun yang masuk ke aliran darah, memicu peradangan sistemik, memperparah penyakit seperti diabetes, rematik, bahkan penyakit jantung. Waduh, jadi gara-gara lupa bersihin pusar, bisa berujung ke rumah sakit. Benar, saya pernah tangani seorang nenek dari Yogyakarta. Beliau rajin minum jamu, jalan pagi, makan sehat, tapi kok lelah terus, sakit kepala, mood gampang turun. Ternyata infeksi ringan di pusar, kronis tapi tak terlihat. Setelah dibersihkan rutin 2 minggu, energinya kembali. Bayangkan. Jadi, pusar ini bukan sekadar sisa tali pusat, tapi bisa jadi sumber penyakit. Betul sekali. Bahkan saya bilang,
Merawat pusar adalah bentuk menghormati kehidupan, karena dari situlah kita dulu terhubung ke ibu kita. Menerima nutrisi pertama dalam hidup. Wah, saya jadi terharu. Cara membersihkannya juga mudah. Hanya butuh 30 detik setiap hari. Ambil cotton bud. Basahi dengan air hangat dan sabun netral. Bersihkan perlahan, jangan terlalu dalam. Lalu keringkan dengan cotton bud bersih lainnya. Jangan biarkan lembab, karena itu memperburuk keadaan. Kalau ada bau atau kemirahan, Langsung konsultasikan. Itu tanda infeksi. Jangan abaikan. saya yakin banyak orang baru sadar soal ini sekarang. Dan saya harus ngaku, saya termasuk. Gak apa-apa. Mas Raka, yang penting sekarang sudah paham. Mulailah dari hari ini. Jangan tunggu sampai tubuh berteriak dengan rasa sakit. Wah, itu baru 1 titik, tapi sudah mengubah cara pandang saya soal tubuh sendiri. Gimana dengan titik berikutnya? Doc, Kita bahas belakang telinga di bagian selanjutnya. Dan percayalah, kamu akan lebih terkejut lagi. tadi kita sudah bahas soal pusar, dan saya masih mikir kalau yang kecil itu bisa bahaya. Apalagi bagian lain ya. Sekarang kita ke titik kedua yang katanya makin mengejutkan. Ya, Mas Raka. Dan titik ini terlihat oleh semua orang kecuali diri kita sendiri. Saya penasaran banget, di mana tuh? Di belakang telinga, tepat di lipatan kecil, di mana telinga bertemu kepala. Wah, saya yakin banyak orang termasuk saya yang belum pernah benar-benar perhatikan area itu. Nah, itulah masalahnya. Di area itu, campuran lemak kulit sebum, sel kulit mati, debu, dan bakteri berkumpul. Karena letaknya tersembunyi, hangat, dan lembab. Mereka berkembang biak dengan senang hati. Tapi apa sih akibatnya? Dok, masa cuma sedikit, kotor bisa berbahaya? Sangat berbahaya. Banyak orang tua datang ke saya dengan keluhan sakit kepala. Susah tidur. Searing, pusing, bahkan gangguan keseimbangan. Mereka kira itu karena usia, tapi ternyata setelah dibersihkan dengan benar area belakang telinga, gejalanya mereda Wah, sesederhana itu. karena area ini punya hubungan langsung ke sistem limfatik dan sirkulasi darah. Saat peradangan kronis muncul di sini, itu seperti alarm senyap yang merambat ke bagian tubuh lain. Jadi, kotoran di belakang telinga bisa bikin sirkulasi darah terganggu? Tepat, dan bila ini berlangsung lama, bisa berkontribusi pada penyakit degeneratif seperti penurunan kognitif, artritis, bahkan gangguan jantung. Ini bukan hal sepele. Saya ngebayangin orang tua yang sering linglung, ternyata mungkin karena lipatan kecil di belakang telinga. Iya, saya punya pasien dari Surabaya, perempuan 70 tahun. Mengeluh sering jatuh tanpa sebab. Setelah evaluasi, ternyata dia jarang membersihkan belakang telinga. Ada infeksi ringan, peradangan lokal, dan itu cukup untuk ganggu keseimbangan. Saya jadi mikir, betapa banyak orang yang selama ini merasa aneh, tapi nggak sadar penyebabnya cuma sejengkal dari kepala mereka. Persis, dan ada aspek psikologis juga. Mas Raka, Wah, maksudnya? saat seseorang mulai mengabaikan bagian tubuh tertentu, mereka secara tak sadar mengirim pesan ke diri sendiri. Aku sudah tidak penting. Ini bahaya, diam-diam yang menghancurkan rasa percaya diri dan harga diri. Jadi pengabaian fisik bisa menjalar ke emosional. Betul. Semua dimulai dari hal kecil. Nanti aja deh. Lalu besoknya, makin banyak bagian yang tak dirawat. Lama-lama, orang itu berhenti merawat diri sepenuhnya.
Waduh, saya harus jujur. Saya sering merasa, nggak kelihatan ini, tapi ternyata tubuh tetap mencatat ya. Dok, Betul. Dan itu bisa diubah mulai sekarang. Selama mandi, gunakan kain lembut atau spons kecil, beri sabun netral, dan bersihkan belakang telinga dengan gerakan melingkar lembut. Setelah itu, keringkan betul-betul. Kalau punya rambut panjang, pastikan area itu tidak lembab. tapi dok, banyak orang tua yang susah angkat tangan. Apalagi kalau sendirian, ada solusi enggak? Bisa dibantu caregiver, anak, atau bahkan pakai alat bantu sederhana seperti kaca kecil dan tisu panjang. Yang penting, jangan diabaikan. Karena ini bukan soal penampilan, tapi fungsi hidup. Saya suka itu, fungsi hidup. Jadi ini bukan soal cantik atau rapi, tapi soal kita bisa jalan sendiri, mikir jernih, hidup mandiri. Tepat. Mas Raka. Dan perawatan ini adalah bentuk cinta kepada tubuh kita, kepada orang yang mencintai kita. Dok, boleh saya tanya ke penonton sebentar? Silakan. Teman-teman, saya ingin tahu, menurut kalian, mana dari dua tantangan ini yang lebih penting buat kalian? Tulis angka 1 kalau kamu paling takut kehilangan mobilitas dan tidak bisa jalan sendiri. Atau tulis angka 2 kalau kamu lebih khawatir tentang kehilangan ingatan dan kebingungan. Tuliskan di komentar. Ya, saya baca semuanya. Mas Raka, kalau boleh saya tanya balik, Waduh, giliran saya ya. Dok Ha, silakan. keluar ya Mas Raka. Termasuk orang tua, apakah mereka rutin membersihkan belakang telinga? Jujur ya dok, saya nggak pernah lihat. Tapi habis ini saya bakal cek sendiri. Itu langkah awal yang sangat penting. Perubahan dimulai dari kesadaran. Dan dari satu kepala keluarga yang peduli, Wah, saya belajar banyak banget hari ini. 2 titik, dan sudah merasa seperti membuka mata. Titik berikutnya apa nih? Dok, titik ketiga adalah ketiak. Dan ini pusat pertahanan tubuh kita, jangan anggap remeh. ketiak. Saya pikir itu cuma tempat bau badan muncul. Dok, tapi tadi dokter bilang, pusat pertahanan tubuh. Betul, Mas Raka. Ketiak itu bukan hanya tempat keringat berkumpul, tapi juga markas besar sistem limfatik bagian atas tubuh. Maksudnya, limfatik itu. Seperti sistem imun. Kan? Ya, di bawah ketiak terdapat kelenjar getah bening yang menyaring racun dan melawan infeksi. Jadi kalau area ini kotor atau tersumbat, kemampuan tubuh melawan penyakit ikut terganggu. Waduh, berarti kalau kita asal bersihin ketiak atau kumas semprot deodorant, itu nggak cukup. Tepat sekali. Banyak orang hanya menutupi bau, bukan merawat fungsinya. Ketiak adalah area hangat dan lembab. Kaya protein dari kelenjar apokrin, protein inilah yang jadi sumber makanan favorit bakteri. Dan ketika bakteri pesta di sana, muncullah bau badan. Betul, tapi lebih dari itu, koloni bakteri berlebih bisa menyebabkan infeksi ringan tapi terus-menerus. Ini yang disebut infeksi subklinis, tidak terlihat jelas, tapi membuat tubuh bekerja keras diam-diam. Akibatnya, Tubuh jadi cepat lelah. Sistem imun drop. Banyak lansia saya yang mengeluh flu terus-menerus, lemas, bahkan gangguan pencernaan. Ternyata masalahnya di ketiak. wah, saya nggak pernah nyangka. Cuma dari ketiak bisa merambat ke seluruh tubuh. Sangat bisa.
Bahkan, ada studi dari Fakultas Kedokteran di Jakarta menunjukkan bahwa peradangan kronis di ketiak dapat mempengaruhi kerja jantung dan liver. Astaga, dan itu semua bisa dimulai karena malas bersihin. Atau karena tidak tahu caranya yang benar. Nah, in penting. Dok, gimana cara yang benar? Pertama, gunakan sabun antibakteri ringan. Saat mandi, gosok lembut ketiak dengan gerakan memutar selama 30 detik. Fokus bukan hanya di permukaan, tapi juga di lipatan terdalam. Setelah itu, bilas hingga bersih dan keringkan betul-betul. Gunakan handuk bersih dan hindari sisa kelembapan. Dok, tadi dokter sebut sistem limfatik. Apa ada cara bantu proses limfatik ini lewat ketiak? Bagus pertanyaannya. Ya, dengan pijatan ringan dari bawah ke atas, arah kelenjar getah bening, ini disebut drainase limfatik manual. 30 detik pijat lembut setiap hari bisa membantu tubuh membuang racun lebih efisien. Wah, seperti detoks alami ya. Dok, Betul. Dan satu hal lagi. Jangan pakai deodoran yang menyumbat pori-pori sepenuhnya. tapi itu kan bikin bau hilang seharian. Justru itu masalahnya, ketiak tidak bisa bernapas, racun tidak bisa keluar. Gunakan deodoran alami, seperti yang berbasis tawas, daun sirih, atau baking soda, lebih aman dan tetap efektif. Saya penasaran, ada efek sosial juga nggak sih? Dok, kalau seseorang punya bau badan parah, Banyak sekali. Bau badan membuat orang menarik diri dari pergaulan. Malu ikut pengajian, olahraga kelompok, atau bahkan ke masjid. dan akhirnya mereka terisolasi. Tepat. Dan isolasi sosial adalah faktor risiko besar untuk depresi dan demensia pada lansia. Jadi, ini bukan sekadar soal bau. Ini soal mempertahankan koneksi sosial dan harga diri. Saya ngebayangin kalau ayah saya tiba-tiba nggak mau ke warung kopi, atau ibu saya nggak mau arisan. Mungkin itu bukan karena lelah, tapi karena rasa malu. Bisa jadi, dan itu bisa dicegah dengan perhatian kecil yang konsisten. Dok, saya jadi makin yakin bahwa perawatan tubuh bukan soal penampilan, tapi soal kemandirian dan martabat. Betul sekali. Maraka, ketiak hanyalah satu bagian kecil, tapi dampaknya sangat besar. Dok, tadi pusar menyambungkan kita ke ibu saat lahir. Belakang telinga tempat kita mulai melupakan diri sendiri. Ketiak sekarang jadi tameng imun tubuh. Saya nggak sabar dengar titik keempat. Titik keempat adalah area yang sangat sensitif dan menyangkut mobilitas dan keseimbangan hidup selangkangan. Waduh, pasti banyak yang malu dengar kata itu. Tapi saya yakin penting banget. Benar. Dan itulah kenapa kita harus bicara terbuka, karena kalau tidak dirawat, risikonya bisa sangat berat. Nah ini dia, bagian yang sering banget dihindari pembicaraannya. Tapi saya yakin penting banget. Selangkangan. Jadok. Betul sekali. Mas Raka, saya tahu banyak orang merasa malu membahasnya. Tapi kenyataannya, semakin kita hindari, semakin besar risikonya. Memangnya apa sih yang bisa terjadi kalau selangkangan tidak dirawat dengan benar? Banyak, Mas, di usia lanjut, kulit menjadi lebih kendur. Dan lipatan kulit di area selangkangan makin dalam. Area ini jadi tempat favorit bagi kelembapan, bakteri, dan jamur untuk berkembang. Wah, saya bisa bayangin. Apalagi Indonesia itu lembab. Keringetan dikit langsung lengket. Betul. Saya pernah menangani seorang bapak usia 75 tahun dari Sukabumi yang datang karena
nyeri, pinggul, dan susah berjalan. Awalnya dikira karena saraf, tapi setelah dicek, ternyata infeksi jamur kronis di selangkangan membuat beliau mengubah cara berjalan. Dan itu memicu nyeri punggung hingga ke lutut. Jadi dari rasa gatal kecil, bisa bikin orang tua kita nggak bisa jalan jauh. Depa, rasa tidak nyaman di area itu membuat mereka tak sadar merubah postur tubuh. Lama-lama berdampak ke tulang belakang, pinggul, dan sendi. Waduh, dan kalau sudah susah jalan, bisa jadi nggak bisa ke pasar, ke masjid, atau sekadar jalan sore. Itulah yang saya sebut sebagai runtuhnya kemandirian secara diam-diam. Bukan karena usia, tapi karena infeksi kecil yang dibiarkan. Saya rasa banyak orang tua merasa malu atau takut cerita soal gatal atau lecet di sana. Sangat sering, mereka diam-diam pakai bedak sembarangan. Zalepwarung, atau malah biarkan saja, padahal itu memperburuk keadaan. Terus solusi praktisnya gimana? Dok, apalagi buat orang tua yang sudah sulit bergerak. Perawatannya sederhana, tapi harus telaten. Pertama, gunakan sabun lembut dengan pH seimbang. Bukan sabun keras atau wangi menyengat. Bersihkan dengan hati-hati, terutama di lipatan kulit. Jangan asal siram saja. Setelah mandi, Ini kuncinya, keringkan sepenuhnya. Gunakan handuk bersih yang khusus untuk area itu. Kalau perlu, pakai kipas angin kecil atau tisu kering agar tidak lembab. Kalau kulit sering lembab, bisa gunakan bedak anti jamur alami, seperti bedak dari daun sirih atau tawas yang banyak dijual di pasar-pasar tradisional. saya baru tahu, ternyata bedak daun sirih bukan hanya buat bau badan, tapi juga bisa untuk selangkangan. Ya, banyak orang pikir itu hanya tradisi kampung, padahal manfaatnya sudah dibuktikan. Di beberapa puskesmas di Yogyakarta, kami bahkan menyarankan penggunaan itu untuk pencegahan infeksi kulit pada lansia. Wah, keren. Jadi solusi ini bukan harus mahal, tapi harus konsisten. Cepat. Dan ingat, area ini juga menyimpan banyak kelenjar limfa dan pembuluh darah penting. Jika terjadi infeksi terus-menerus, bisa menyebabkan pembengkakan, demam ringan, hingga penurunan stamina. Dok, saya bayangin, kalau seseorang nggak nyaman di area selangkangan, dia pasti enggan jalan, enggan naik motor, bahkan duduk lama pun malas. Persis. Dan akhirnya mereka mengurangi aktivitas fisik hingga 40%. Itu angka nyata dari studi geriatri nasional tahun lalu. 40%. Itu setara dengan berhenti olahraga, berhenti jalan ke masjid, dan berhenti urus rumah sendiri. Ya, dan akibatnya otot menyusut, tulang melemah, risiko jatuh meningkat drastis. Saya jadi ingat, ibu saya dulu sering pergi ke pasar sendiri. Tapi sekarang dia bilang mager atau capean. Jangan-jangan ada yang dia sembunyikan karena malu. Bisa, Yadi. Makanya, Mas Raka dan pemirsa di rumah, tolong buat ruang komunikasi terbuka dengan orang tua. Jangan biarkan rasa malu membunuh kemandirian mereka perlahan-lahan. Wah, itu kalimat yang kuat banget. Doc, Karena saya sudah melihat terlalu banyak kasus di mana ketiadaan perawatan sederhana menghancurkan seluruh kualitas hidup. Bukan karena penyakit ganas, tapi karena kita tidak membicarakan hal-hal kecil yang seharusnya dibahas. saya makin sadar bahwa merawat selangkangan bukanlah tabu, tapi bagian dari mencintai diri sendiri dan menjaga harga diri. Saya setuju 100%, dan sekarang kita akan masuk ke titik kelima, titik terakhir. Tapi menurut saya paling penting. Saya nebak ya, pasti kaki.
Tepat sekali. Kaki adalah fondasi hidup mandiri. Dan ketika kita mengabaikannya, kita sedang bersiap menyerahkan kebebasan kita. Oke, ini dia. Titik terakhir. Tapi kata dokter, ini justru yang paling penting. Kaki. Ya, Mas Raka, banyak orang lupa. Tapi kaki adalah fondasi hidup kita. Ia membawa kita ke masjid, ke pasar, ke sawah, ke rumah cucu. Tapi juga bagian tubuh yang paling sering diabaikan, terutama saat usia menua. Karena mungkin susah dilihat, susah dijangkau. Betul, tapi pengabaian itu mahal sekali harganya di usia tua. Satu luka kecil di kaki bisa berubah jadi infeksi besar. Bahkan bisa menyebabkan amputasi. Waduh, saya serius itu. Saya tidak melebih-lebihkan, kaki yang tidak dirawat akan menumpuk kulit mati, lembab di antara jari, dan kuku yang tumbuh tidak rapi. Itu jadi tempat sempurna bagi jamur dan bakteri berkembang. Jadi, masalahnya bukan hanya bau kaki. Bukan. Ketika bakteri masuk ke aliran darah, terutama pada orang tua dengan sirkulasi darah lemah, bisa terjadi infeksi sistemik yang sulit disembuhkan. Saya ngeri bayanginnya. Dan pasti menyakitkan ya. Dok, Sangat menyakitkan. Saya pernah menangani seorang bapak 73 tahun dari Kebumen yang sudah berbulan-bulan tidak keluar rumah karena malu dengan bau kaki dan rasa sakit di tumit. Tapi setelah rutin perawatan kaki selama 1 bulan saja, beliau kembali ke pasar. Bisa ikut pengajian. Dan yang paling penting kembali percaya diri. saya yakin itu bukan cuma perubahan fisik, tapi perubahan hidup. Betul, perawatan kaki yang benar itu sederhana, tapi efeknya luar biasa. Bisa jelaskan langkah-langkahnya? Dok, Pertama, rendam kaki di air hangat, bukan panas selama 10 menit. Bisa ditambahkan garam atau air rebusan daun sirih. wah, itu mirip tradisi orang tua saya di kampung. Tradisi itu punya dasar medis. Setelah direndam, bersihkan kaki dengan sabun lembut, terutama di sela-sela jari dan di sekitar kuku. Gunakan sikat kecil jika perlu. Setelah itu, keringkan betul-betul, terutama di antara jari. Gunakan handuk khusus. Jangan campur dengan bagian tubuh lain. Kalau ada kulit tebal atau kapalan, Gunakan batu apung lembut seminggu sekali. Jangan dikerok keras-keras. Tujuannya bukan menghilangkan semua dalam sekali gosok, tapi merawat perlahan. bagaimana dengan kuku? Potong lurus. Jangan terlalu pendek. Jangan mengorek ujung kuku. Ini penting untuk menghindari kuku tumbuh ke dalam yang bisa jadi sangat menyakitkan. Setelah semua bersih, boleh pakai lotion. Iya, oleskan krim pelembab ringan di tumit dan telapak kaki, tapi hindari sela-sela jari agar tidak lembab berlebihan. Wah, semua itu terdengar seperti bentuk self-care yang lembut, bahkan bisa dilakukan bareng cucu. Ya, Betul sekali. Mas Raka, saya justru menyarankan itu. Perawatan kaki bisa jadi momen penuh kasih antara anak, kuku, dan orang tua. Cuci kaki orang tuamu dan lihat bagaimana hati mereka ikut dibersihkan. Dok, saya jadi terharu. Ternyata kaki bukan cuma alat jalan, tapi juga jembatan antara tubuh, jiwa, dan hubungan keluarga. Itu indah sekali. Dan lebih dari itu, kaki yang sehat menjaga saraf tetap sensitif, menjaga keseimbangan, dan menjadi pertahanan pertama terhadap jatuh. Dok, boleh saya kutip kalimat dokter tadi? Ketika kita mengabaikan kaki, kita sedang bersiap menyerahkan kebebasan kita. Itu kuat sekali.
Karena itu fakta. Kaki yang retak, penuh jamur, atau nyeri akan membuat seseorang takut bergerak. Dan akhirnya, kehilangan kemandiriannya. Jadi bisa dibilang, kesehatan kaki Ipol, kebebasan hidup di usia tua, Tepat. Dan itu dimulai dari langkah kecil. Hari ini juga. saya yakin banyak yang nonton sekarang langsung ingin cek kakinya, pusarnya, ketiaknya. Dan itu bagus. Karena 5 titik yang kita bahas ini adalah titik awal perubahan besar. Wah, Dok, saya sudah nggak sabar dengar kesimpulan dan pesan terakhir dokter. Boleh kita lanjut? Tentu, di bagian terakhir, saya akan tunjukkan bagaimana 5 perawatan kecil ini bisa membalikkan arah hidup seseorang. Wah, jujur dok. Saya seperti diajak menyelami tubuh saya sendiri hari ini. 5 area kecil. Tapi dampaknya luar biasa besar. Mas Raka, saya senang jika perbincangan ini membuka mata banyak orang karena seringkali yang merusak tubuh kita bukan hal besar seperti kecelakaan atau penyakit ganas, tapi justru pengabaian kecil yang dilakukan setiap hari. Dan ironisnya, karena dianggap sepele, kita diam saja. Betul, tapi mulai hari ini, saya ingin setiap orang yang menonton ini sadar pusar. Belakang telinga, ketiak, selangkangan, dan kaki 5 area yang selama ini kita anggap biasa, ternyata adalah penjaga energi, kebersihan darah, sistem imun, hingga harga diri. Dok, saya jadi ingat satu hal. Di kampung, saya sering lihat ibu-ibu tua menyikat kaki sambil nyanyi. Bapak-bapak, bersihin telinga sambil duduk di serambi sore hari. Itulah warisan kearifan lokal yang perlahan hilang. Mas Raka, dulu, merawat tubuh adalah bagian dari kehidupan sosial dan spiritual, tapi sekarang kita terlalu sibuk dan menganggap semuanya bisa diwakilkan oleh sabun wangi atau obat mahal. Padahal, yang dibutuhkan cuma kesadaran, perhatian, dan sedikit waktu. Tepat, karena merawat tubuh bukan soal mewah, tapi soal niat dan konsistensi. Ingat, tidak ada krim anti-aging yang bisa menggantikan air hangat, cotton bud, saban netral, dan cinta terhadap diri sendiri. Dok, terakhir, boleh minta pesan khusus buat pemirsa kita yang berusia 60-70 tahun. Tentu, kepada Bapak dan Ibu yang saya hormati, mungkin tubuh sudah tidak sekuat dulu, tapi setiap hari Anda bangun pagi. Itu adalah kesempatan baru untuk menyelamatkan tubuh Anda sendiri. Jangan tunggu sampai infeksi. Jangan tunggu sampai jatuh. Jangan tunggu sampai lupa nama cucu Anda. Baru bertindak. Mulailah hari ini, 30 detik untuk pusar, 20 detik untuk belakang telinga, 1 menit untuk ketiak, 1 menit untuk selangkangan, dan 10 menit untuk kaki. Itu bukan beban. Itu adalah investasi. Untuk tetap bisa berdiri. Berjalan, memeluk, tersenyum, dan hidup dengan martabat. Wah, saya merinding. Dok, kata-kata dokter bukan hanya menyentuh, tapi membangkitkan semangat saya untuk menjaga orang tua saya dan diri saya sendiri. Terima kasih, Mas Raka. Dan untuk semua yang menonton, jika informasi ini bermanfaat, mohon bagikan kepada sahabat, keluarga, atau siapapun yang Anda cintai. Mungkin inilah informasi yang bisa menyelamatkan hidup mereka. Dan jangan lupa, subscribe channel ini. Nyalakan loncengnya, karena setiap minggu kita akan bahas strategi praktis dan ilmiah untuk tetap sehat, kuat, dan mandiri di usia emas. Karena usia tua bukan akhir dari segalanya.
itu adalah awal dari kebijaksanaan, kekuatan baru, dan kehidupan yang lebih dalam. Ingat teman-teman, tidak ada kata terlambat untuk mencintai tubuh sendiri. Mulailah dari hal kecil dan rasakan perubahan besar. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jaga diri, jaga hati, dan jaga kaki ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.